Jangan kemana, jangan kemana. Terunik ya. Ya ulang. Nasalah-salah ni salon na. Sio dari mana ini? Sio. Malam aku bukan siapa-siapa, hanyalah suara kecil yang tersisa di antara sini, yang pernah mengoyak telingaku. Aku berdiri di sini karena terlalu banyak hal yang sengaja dibiarkan tak diucapkan. Di bawah bendera ketertiban. Dan di negeri ini, ketertiban itu bisa berarti membungkam semuanya. Bahkan nurani. Pernahkah kau menyaksikan jalan yang sunyi? Jalan itu seperti permukaan air yang sedang menunggu dilempari batu. Di kejauhan, kulihat barisan itu. Bukan manusia, melainkan bayang-bayang yang dibentuk oleh keputusan rapat, yang bahkan mereka tak hadir. Mereka yang katanya aparat, yang katanya pelindung, yang katanya teman rakyat, yang katanya saudara sendiri, kini malah berdiri dengan wajah yang tak kenal. Bukan karena topeng, melainkan karena masa depan mereka yang disembunyikan oleh perintah. Di sisi lain, datanglah gelombang kecil suara mahasiswa, suara buruh, suara rakyat yang tak pernah diundang untuk hadir mengenai hidup mereka sendiri. Di pundak mereka tak ada perisai, yang ada hanya
kampus terlusuh dan kerongkongan yang nyaris habis berteriak meminta keadilan. Tahukah kalian bagaimana rasanya melihat seseorang yang tidak ingin melukai, tapi diperintah untuk menakut-nakuti? Bagaimana rasanya melihat tangan yang seharusnya menggenggam masa depan diperintah menggenggam pentungan? Negeri ini, negeri ini begitu pandai menyembunyikan retakannya di balik kata stabilitas. Padahal stabilitas itu seringkali berarti jangan bertanya, jangan bersuara, jangan mengganggu tidur mereka yang duduk di kursi empuk. Maka aparat pun dijadikan pagar, bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melindungi kenyamanan kekuasaan. Siapa yang sebenarnya aku hadapi? Dan ketika dua arus itu bertemu, rakyat yang menuntut hak, aparat yang mengamankan perintah, yang pecah bukan tubuh, tetapi harapan. Apakah kalian tahu? Yang paling berisik bukan teriakan mahasiswa. Yang paling menyakitkan bukan keluh burung. Yang paling menggetarkan bukanlah sirine. Yang paling menakutkan adalah diam. Diam dari mereka yang seharusnya mendengar. Diam dari mereka yang seharusnya menjawab. Diam dari mereka yang tampak sibuk membicarakan rakyat tanpa pernah mendengarkan isi hati rakyat. Dan di dalam diam itulah aparat berdiri seperti patung yang tak bisa memilah pandang. Karena siapapun yang menolak perintah akan dianggap menolak negara. Lalu aku bertanya, sejak kapan negara menjadi begitu rapuh sampai-sampai suara mahasiswa harus dianggap ancaman? Sampai kapan cinta tanah air harus diukur dari seberapa keras kebutuhan politik? Sampai kapan rakyat yang bersuara dianggap mengganggu ketertiban, bukan membangun masa depan? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Ini pertanyaan untuk ditakuti oleh mereka yang duduk terlalu tinggi hingga lupa cara menakuti. Tahukah kalian siapa yang menang pada hari ini? Tidak ada yang menang. Tidak aparat, tidak mahasiswa, dan tidak buruh. Yang menang hanya ketakutan. Ketakutan rakyat akan berpikir. Ketakutan rakyat akan menuntut. Dan ketakutan
rakyat akan menyadari bahwa negeri ini adalah milik mereka, bukanlah milik orang yang segelintir tak berhak seperti mereka. Aparat kehilangan kemanusiaannya di balik perisai. Rakyat kehilangan suaranya di balik asap. Negara kehilangan akalnya di balik rapat-rapat yang tertutup. Kalian semua hanyalah pecahan retak dari kebijakan yang tak pernah kalian pilih. Negeri ini seringkali bertingkah seolah negeri yang paling suci, seolah kritikan adalah dosa, seolah pertanyaan adalah pemberontakan. Namun, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat langit sedikit tersinggung. Negara bukan Tuhan. Negara tak begitu sakral. Dan negara bukanlah satu hal yang tak boleh disalahkan. Negara hanyalah mesin besar yang bisa rusak kapan saja. Dan ketika mesin itu rusak, siapa yang disuruh memperbaikinya? Bukan mereka yang merusaknya, melainkan kalian yang turun di jalan. Kalian yang memikul resiko. Dan kalian yang selalu dianggap sebagai pengganggu dalam pesta mereka. Ironis, tentu bukan. Aku tidak menuntut banyak. Hanya satu hal. Kembalikan kemanusiaan kami. Kembalikan hak bicara kami. Tanpa harus. Dan kembalikan negeri ini kepada pemiliknya yang sah. Bukan pemilik modal. Bukan penyusun skenario. Dan bukan beraktor yang berpura-pura peduli. Jika suatu hari aku kehilangan suara, biarlah kata-kataku tertinggal di udara kota ini. Biarlah yang menempel di dinding-dinding gedung tinggi, di helm aparat, di sepatu mahasiswa, di tangan buruh, dan di hati mereka yang masih mau mendengar. Karena yang kita lawan bukan sesama anak bangsa, melainkan ketakutan yang dijadikan alat oleh kekuasaan. Jika suatu hari mereka tak dapat lagi berbicara, dan negeri ini yang seharusnya mendengar, bukan membungkam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan teatrikal puisi. Kak, saya ada kerasa
tadi mirip tadi situ deh. Mirip di kapan itu Oh, kak? masa kira kita Bukan kak. keren ki memang teatrikalnya deh, mendalam ki artinya.